Selamat datang di pengadilan. Kisruh di tubuh Kadin Jawa Barat masih bergulir. Di Pengadilan Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya, hari Selasa tanggal 25 November 2025, Ketua Kadin Garut Raja Priyadi dan Ketua Kadin Indramayu Mulyadi Cahya melayangkan gugatan terhadap Kadin Indonesia. Didampingi kuasa hukum Roy Sianipar dengan Cacan Cahyadi, serta sejumlah pengantar dari Reng-Rengan. Kadin Jabar, Rajab, dan Mulyadi secara resmi mendaftar gugatan dengan nomor perkara 1300-PDTG 2025-PNN Jakarta Sel. Adapun materi gugatan adalah menguji kejadian pelaksanaan Muprov di Bogor pada tanggal 24 September 2024 yang dianggap cacat karena tidak mengacu pada aturan anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga serta peraturan organisasi. Rajab dan Mulyadi akan meminta pengadilan untuk mengkaji dan memutuskan apakah Muprov di Bogor itu sesuai dengan ADART atau sebaliknya. Menurut pandangan keduanya, yang dibenarkan oleh kuasa hukumnya Roy maupun Cacan bahwa Muprov di Bogor yang menghasilkan Ketua Almer Faik Rusidi berlangsung tidak sesuai dengan aturan. Salah satu alasan yang paling krusial adalah Almer Faik belum pernah menjadi pengurus Kadin Jabar. Padahal dalam aturan seorang calon ketua harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai pengurus atau menjadi ketua di Kadin daerah setidaknya dalam satu periode, yakni 5 tahun. Sedangkan Almer baru menjalani sebagai ketua Kadin Kota Bogor 2 tahun, belum 5 tahun seperti tertuang dalam peraturan organisasi. Gugatan tersebut baru menyangkut mengenai cacat Muprov Kadin Jabar di Bogor. Belum lagi akan muncul gugatan kedua seandainya Kadin Indonesia memuluskan Almer Faik Rusidi menjadi Ketua Kadin Jabar. Ketua hasil produk Muprov Prienger Bandung ada kemungkinan akan melayangkan gugatan ke pengadilan tentang keabsahan Almer sebagai Ketua Umum Kadin Jabar. 2 gugatan akan bersamaan diuji di pengadilan. Ini jelas akan mengganggu organisasi Kadin Jabar dalam mengemban amanah sebagai organisasi kumpulan para pengusaha di Jawa Barat. Demikian, harmonisasi dengan pemerintah pun tidak akan berjalan mulus seperti yang diamanahkan dalam visi dan misi organisasi. Urusan gugat-menggugat ini pun akan terjadi jika kemudian Nizar Sungkar yang kemudian ditunjuk Kadin Indonesia menjadi Ketua Umum Kadin Jabar. Pihak Almer Faik kemungkinan akan melakukan hal yang sama mengunggat ke pengadilan. Jadi solusi yang paling bijaksana adalah Kadin Indonesia tidak terburu mengeluarkan surat keputusan baik untuk Almer Faik maupun Nizar Sungkar. Langkah yang tepat untuk mengatasi dinamika Kadin Jabar adalah menyelenggarakan Muprov ulang. Kelak siapapun yang terpilih harus menerima dengan lapang dada. Sikap Kadin Indonesia terhadap Kadin Jabar tercermin dari suasana pertemuan atau audensi para pengurus Kadin Jabar versi Muprov Bandung di lantai 24, Gedung Kadin Indonesia, Selasa 25 November 2025. Para pengurus Kadin Jabar diterima oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko didampingi 2 komtabnya. Aroma atau suasana pertemuan jauh dari normal yakni santai, harmonis yang umumnya dicirikan oleh suasana yang nyaman, komunikasi terbuka, dan interaksi positif. Tidak ada ketegangan, kecanggungan, atau konflik yang signifikan. Yang terjadi dalam pertemuan tersebut kebalikannya. Aroma ketidaksukaan diperlihatkan Taufan dengan sikapnya yang tidak bersahabat. Sejumlah pengurus Kadin Jabar yang ikut serta dalam pertemuan tersebut melihat aroma keberpihakan terhadap produk Muprov Bogor sangat kasat mata. Para pengunjung audensi yang seluruhnya berasal dari pengikut Muprov Bandung mengatakan tidak sepantasnya menerima tamu diterima dengan sikap yang arogan seperti itu. Apalagi setelah Taufan terang-terangan mengatakan bahwa dirinya memperhatikan aspirasi yang disampaikan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Meski Taufan tidak menyebutkan nama, tetapi orang yang hadir sudah meyakini bahwa Gubernur meminta Almer Faik Rusidi ditunjuk Kadin Indonesia. Apalagi Taufan sangat mempertimbangkan apa yang dikehendaki Gubernur Deddy Mulyadi. Mencermati omongan tersebut, beberapa peserta audiensi meminta diberi kesempatan untuk bicara. Sayangnya Taufan tidak memberi kesempatan, bahkan dia meminta ketua Kadin yang hadir di situ berbicara di ruangan lain. Ada 5 ketua Kadin yang berbicara secara tertutup di ruangan lain.
Wartawan yang mengikuti rombongan dilarang masuk oleh security. Suasana di dalam ruangan tidak boleh direkam dengan kamera video. Menurut beberapa peserta, cara penerimaan petinggi Kadin itu sangat menyakitkan, karena sama sekali tak ada empati sedikit pun terhadap tamu yang datang. Kami ini pengurus Kadin memiliki KTA dan membayar iuran tahunan, kata Ius, peserta dari Bogor. Seharusnya Kadin Indonesia tidak bersikap seperti itu. Jika ada perbedaan pendapat atau masalah yang muncul, masalah tersebut harus dihadapi secara kolaboratif dan suportif, dengan fokus untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Bukan memaksakan kehendak atau sepihak. Salah seorang pengurus yang ikut ambil bagian dalam pertemuan, tiba-tiba nyeletuk bahwa keberpihakan Kadin Indonesia terhadap salah satu calon ketua umum, meski proses pencalonannya bermasalah lantaran karena ada uang 2 miliar untuk memuluskan salah satu calon. Meski itu hanya sekedar isu ibarat kentut yang baunya tercium tetapi sulit dibuktikan, rumor mengenai 2 miliar ini sudah menyebar. Kalau itu benar alias bukan rumor, beberapa pengurus menyayangkan karena pengurus Kadin Indonesia umumnya kaya raya, sehingga tidak mungkin tergiur duit 2 miliar. Wallahu alam.